kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, membawa damai di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita dapat jumpa lewat udara. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, semuanya oleh karena anugerah, berkat, rahmat Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang setiap makhluk. Sebab itu layaklah kita mengucap syukur apapun keadaan kita, saudara terkasih, masalah, persoalan, beban kehidupan, semuanya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara terkasih, pada siang hari ini menjelang sore hari ini saya mau berbagi-bagi firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kehidupan. Sebab firman Tuhan itu adalah cahaya kemuliaan Yesus Kristus, yaitu gambaran Allah itu sendiri, yaitu terang itu sendiri. Saudara terkasih, sebab terang itu telah datang ke dunia. Saudara terkasih, di dalam terang tidak ada kegelapan, kegelapan tidak dapat menguasainya. Terang itu adalah hidup, saudara terkasih. Baiklah, pada sore hari ini saya mau berbagi firman yang tertulis di Ibrani 12. Yang biarlah saya akan membaca, biar kita sama-sama diberkati. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan, karena kita mempunyai saksi bagaikan awan, saudara terkasih, yang mengelilingi kita. Dengan demikian, saudara terkasih, segenap kehidupan kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, ketekunan kita, saudara terkasih, pekerjaan kita, saudara terkasih, kita mempunyai saksi yang begitu banyak bagaikan awan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, hendaklah kita dalam takut akan Tuhan, saudara terkasih. Hendaklah kita menanggalkan segala dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan dosa yang merintangi, yang membebani kita, dalam kita berjalan di dalam kehidupan ini, saudara terkasih. Kita harus menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita. Kita memang telah dibenarkan oleh kasih karunia Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib, saudara terkasih. Tetapi saudara terkasih, jika kita telah diselamatkan, saudara terkasih,
kita mempunyai saksi yang begitu banyak, saudara terkasih. Sebab dosa itu adalah beban yang merintangi kita, saudara terkasih, untuk kita hidup, untuk kita, saudara terkasih, berjalan di dalam kebenaran. Dosa itu merintangi, dosa itu menjadi beban bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu selama kita hidup di dunia, saudara terkasih, kita bergumul terhadap dosa kita. Sebab upah dosa adalah maut. Sebab itu, saudara terkasih, hendaklah kita saling mengaku kesalahan kita, selalu mengaku dosa kita, saudara terkasih, agar kita memperoleh pengampunan, saudara terkasih. Sebab jika kita tidak berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita, saudara terkasih, dan firman Tuhan tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa dan pelanggaran kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Sebab Allah Tuhan itu adalah kasih, dan Ia telah mati, saudara terkasih, bagi dosa-dosa kita. Dan jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi penipu. Firman Tuhan itu tidak ada di dalam kita, saudara terkasih. Sebab itu di dalam dunia ini kita adalah gelanggang perlombaan, saudara terkasih. Kita berlomba di dalam iman, saudara terkasih. Sebagai olahragawan, kita bertanding sesuai dengan aturan permainan untuk mendapat mahkota, saudara terkasih. Demikian juga kita di dalam dunia ini, kita adalah gelanggang pertandingan untuk memperoleh mahkota, saudara terkasih, yang disediakan bagi kita yang taat, setia, yang tekun, saudara terkasih, yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, saudara terkasih. Bertanding sebagai orang yang bertanding, saudara terkasih, harus mempunyai tujuan, saudara terkasih, sebagai olahragawan untuk memperoleh hadiah baginya, saudara terkasih. Dan kita pun bertanding dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, saudara terkasih, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, saudara terkasih, ganti sukacita. Demikian juga kita di akhir zaman ini, saudara terkasih. Jangan kita bodoh, buta, tuli, dan telanjang karena kita tidak mencari Dia. Kita tidak mempunyai hikmat, pengertian, pengenalan akan Tuhan oleh hikmat-Nya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang memimpin kita, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Sebab itu Paulus berkata, saudara terkasih, yang ku kehendaki ialah pengenalan akan Dia dalam kuasa kebangkitannya, menjadi sama dalam penderitaannya, dan menjadi serupa dalam kebangkitannya, dalam kematiannya, agar kelak aku juga dibangkitkan dikala Tuhan menyatakan diri. Saudara terkasih, begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita hidup tanpa tujuan, saudara terkasih. Sebab tujuan kita, karena kita adalah manusia roh, saudara terkasih. Hidup di dunia ini kita hanya persinggahan, saudara terkasih, hanya numpang lewat. Dan tujuan kita yang sebenarnya adalah hidup kekal yang telah disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan sebelum dunia dijadikan, saudara terkasih. Kita
ditetapkan untuk beroleh kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, saudara terkasih, kita kehilangan kemuliaan, saudara terkasih. Rupa kita yang sebenarnya adalah penuh dengan kemuliaan, saudara terkasih, tetapi karena dosa, rupa kita menjadi rusak, saudara terkasih. Sebab itulah firman Tuhan berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia menyerahkan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Kita adalah anak-anak Tuhan, saudara terkasih. Kita adalah makhluk Tuhan, yaitu kita adalah manusia roh, manusia Allah, saudara terkasih. Kita adalah segambar serupa dengan Tuhan kita, saudara terkasih. Sebab itu Tuhan mau mengembalikan kita dalam rupa yang sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, penuh dengan kemuliaan dalam kebenaran, saudara terkasih. Sebab itu kita harus terima Yesus Kristus Tuhan dan rohnya, agar kita mempunyai kemuliaan, mempunyai cahaya, yaitu kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita yang rusak dibenarkan seperti bencana tanah liat, kita dibentuk kembali dengan anugerahnya yang berlimpah, dengan kasihnya, dengan kuasanya. Tiada yang mustahil bagi Dia, saudara terkasih. Ia mengembalikan kita asalkan kita percaya, membuka hati, terima Yesus Kristus, terima rohnya, agar kita kembali pada gambaran yang semula ketika Tuhan menciptakan manusia dalam kemuliaan, yaitu di Taman Eden. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia itu, saudara terkasih, penuh dengan kemuliaan, saudara terkasih, hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Demikianlah, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Allah, jika kita hidup beriman dan perlindungan Tuhan nyata, dengan kuasanya yang sempurna, Ia melindungi kita, saudara terkasih. Oleh karena iman kita, biarlah apapun keadaan kita, masalah, pencobaan hidup, jika penyertaan Tuhan, kita hidup di dalam takut akan Tuhan, apapun keadaan kita, jangan takut, sebab perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita dalam persekutuan yang manis, dalam perlindungan kuat Roh Kudus, menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Shalom.